Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman nih kategori 1 gelombang 2 ya. Tentunya teman-teman peserta PPG Daljab 2022 nih kemarin sudah ada informasi atau SE tentang penundaan UKIN dan juga UP yang seharusnya memang dilaksanakan di bulan Februari ini begitu. Dan penundaannya itu belum tahu nanti sampai kapan begitu ya. Dan di SE tersebut juga ada informasi tentang adanya PPG Daljab di tahun 2023. Jadi di tahun ini akan ada pelaksanaan PPG dalam jabatan. Nah, berkaitan dengan itu, ini adalah SE lanjutannya ya, perihal informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Oke, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya IG aku di cispi_47. Oke, jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan ya, SE ini sudah diposting di IG dan banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ada yang di kolom chat, ada juga yang DM ya tentang kurang paham nih maksud dari SE ini, lalu apakah saya nih yang termasuk yang sudah lulus pretest tapi belum dipanggil nih masuk ke sini. Terus ada lagi yang tanya, terus bagaimana nih dengan yang belum lulus pretestnya, apakah juga bisa ikutan terpanggil di tahun ini? Oke, nanti kita jawab ya semua pertanyaannya. Di sini tertulis bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023, Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan verifikasi dan validasi administrasi atau verval ulang ya. Verval ulang berarti sebenarnya sudah pernah dilakukan gitu bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Oke, ini bisa teman-teman garis bawahi terlebih dahulu ya. Yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Jadi, khusus untuk SE ini adalah buat teman-teman yang sudah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Jadi yang sudah lulus pretest begitu ya, baik di tahun 2022 maupun beberapa tahun sebelumnya. Lalu buat yang belum lulus pretest gimana nih? Oke, kita bahas nanti. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Oke, kita lihat aturannya atau teman-teman itu masuk ke mana nih gitu. Yang pertama adalah pelaksanaan seleksi ya benar. Tahun 2022 terdapat 35.633 orang telah dinyatakan lulus seleksi akademik dan juga seleksi administrasi PPG dalam jabatan, namun belum mendapatkan kuota penempatan PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, jadi nih buat teman-teman yang kemarin di tahun 2022 ya, yang sudah melakukan pretest dan belum sudah lulus ya tetapi belum terpanggil begitu, atau mungkin kemarin yang sudah sempat masuk ke dalam kuota cadangan tetapi belum terpanggil begitu ya. Dan juga teman-teman yang harap-harap cemas karena status kelulusannya kok tiba-tiba menghilang gitu, sudah tidak ada lagi di SIM PKB. Nah teman-teman yang merasa kemarin memang sudah lolos di pretest ya atau seleksi akademik, karena kan memang sebelumnya sudah administrasinya dulu sudah lolos dulu baru seleksi akademik ya, sudah dinyatakan lulus, maka teman-teman akan masuk ke dalam peserta verval sasaran 1. Berarti bisa dipastikan kalau teman-teman nanti mengikuti prosedurnya, nah teman-teman akan masuk ke sini nih, bisa untuk ikut di PPG Daljab 2023. Dan ini termasuk lumayan banyak ya, jumlahnya masih banyak lagi karena masih ada 35.633. Ini bisa satu kuota nih, hampir sama dengan yang kemarin K1G1 ya. Oke, lanjut untuk yang nomor 2 nih. Siapa nih yang masuk ke dalam sasaran yang kedua? Oke. Pelaksanaan seleksi tahun 2017 sampai dengan 2019 terdapat 10.242 orang telah dinyatakan lulus seleksi akademik, namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi. Nah, inilah yang masuk ke dalam peserta verval sasaran yang kedua. Oke, jadi teman-teman yang
pernah mengikuti seleksi ya PPG di tahun 2017 sampai dengan 2019. Jadi kalau waktu itu kan urutannya atau langkahnya itu berbeda dengan yang 2022. Kalau saat itu yang dilakukan adalah akademik dulu. Jadi pretestnya dulu. Buat teman-teman yang sudah lulus pretest, maka baru nanti ada seleksi administrasi. Begitu. Jadi ada beberapa atau bisa dibilang ada lumayan banyak yang sudah lolos pretest tetapi administrasinya tidak lolos karena ada beberapa faktor ya. Ada yang tidak linier, ada yang syarat-syaratnya itu kurang memenuhi begitu. Jadi ada yang tidak lengkap berkasnya segala macam. Nah, jadi teman-teman ini mungkin sekarang kan sudah bisa melengkapi berkas-berkasnya, maka bisa masuk ke dalam peserta verval sasaran yang kedua. Lanjut, yang ketiga. Pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2018 sampai dengan 2021 terdapat 2.231 orang yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan namun tidak menyelesaikan proses penandatanganan dokumen bantuan pemerintah pada tahun tersebut. Nah, ini masuk ke dalam verval sasaran yang ketiga. Oke, jadi ini sudah dapat kesempatan nih, sudah ikut PPG Daljab tapi tidak menyelesaikan proses penandatanganan dokumen bantuan pemerintah. Oke, jadi syarat yang harus dipenuhi oleh peserta yang dimaksud di sasaran 1, 2, dan 3 itu apa saja sih? Yang pertama adalah terdaftar sebagai peserta verifikasi dan juga validasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Kemudian yang kedua tentunya masuk ke Dapodik ya. Kemudian yang ketiga memiliki NUPTK. Yang keempat masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Kemudian sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan maksimal usianya adalah 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Oke, untuk syarat-syarat administrasinya nanti bisa diunggah di laman PPG Kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB dari teman-teman masing-masing. Persyaratannya dan juga daftar linearitas ada di lampiran 2 dan juga lampiran 3 pada SE ini. Terus nanti kalau ada pertanyaan, Kak, SIM PKB ku kok belum berubah ya, belum bisa melengkapi berkas dan lain sebagainya. Oke, kita simak untuk nomor 6 nih. Yaitu di situ tertera bahwa pendaftaran verval administrasi itu dilakukan mulai tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana jadwal terlampir. Jadi ada jadwalnya ya, nanti teman-teman bisa lihat timeline atau jadwalnya. Jadi kalau sekarang tanggal 16 maka 2 hari lagi nih. Sekarang Selasa ya, berarti hari Kamis teman-teman bisa sudah mulai. Nah, sekarang bisa dipersiapkan dulu untuk berkas-berkasnya. Oke. Ini untuk rekapitulasi sebaran peserta verifikasi dan juga validasi administrasi di tahun 2023 ya, sasaran 1, 2, dan juga 3. Teman-teman bisa nanti simak sendiri, jadi daerahku itu ada berapa sih pesertanya gitu. Nanti bisa disimak ya. Oke, lanjut untuk syaratnya nih. Untuk teman-teman sasaran 1 ya. Sasaran 1 nanti adalah mengunggah hasil scan atau pindai SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran 2022-2023. Jadi SK PBM 2022-2023 artinya semester 1 dan juga semester 2 ini ya. Boleh asli, kalau tidak ada asli ya fotokopi yang dilegalisir kepala sekolah. Salah satunya saja. Kemudian yang kedua, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah adalah unggahan hasil pindai atau scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Boleh asli atau fotokopi legalisir. Nah, kalau misalkan legalisir, itu nanti bisa dilegalisasi oleh yang pertama, Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian Ketua Yayasan bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi poin 2 ini khusus bagi
rekan-rekan guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah ya. Lanjut, ini untuk jadwal pelaksanaannya. Nanti teman-teman bisa mulai daftar di tanggal 16 sampai dengan 21 Februari 2023. Nanti kalau misalkan 16 pagi itu kok belum bisa ya, belum ada menunya segala macam, ya ditunggu saja gitu. Kemudian perbaikan berkas, jadi mungkin kalau ada berkas yang kurang sesuai, kurang pas dan segala macam, nanti bisa dilakukan dari mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 5 Maret 2023. Jadi pantau terus, jangan sampai ketinggalan informasi. Lalu yang ketiga, verifikasi dan juga validasi oleh petugas. Jadi verval oleh petugas itu dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Februari sampai dengan 5 Maret 2023. Oke, ini untuk peserta yang masuk ke dalam sasaran 2 dan 3 ya. Langsung ke sasaran 2 dan 3 itu sama untuk syaratnya. Yang pertama itu hasil scan ijazah S1 atau D4. Boleh asli atau fotokopi yang dilegalisir perguruan tinggi. Nah, ini kalau sudah jelas seperti ini ya, boleh difotokopi kepala sekolah Kak. Nah, ini kan udah jelas nih, ada tulisannya fotokopi legalisir perguruan tinggi. Jadi, kalau memang tidak ada aslinya, ya teman-teman pakai fotokopi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi. Bagi guru yang ijazahnya S1 atau yang setara dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Oke, next adalah hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Jadi ini SK PBM pertama kali. Kalau teman-teman diangkatnya pertama kali di 2015, oke, berarti ya di tahun 2015 itu. Diangkat pertama kali di tahun 2010, ya udah di 2010 itu ya. Kalau ada asli scan aslinya, kalau tidak ada ya fotokopi dengan legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Next adalah scan asli ataupun fotokopi legalisir dokumen sesuai dengan status kepegawaian sebagai berikut. Nah, sesuai dengan status kepegawaian, jadi ini milih salah satu ya, sesuai dengan statusnya teman-teman itu gimana. Yang pertama, kalau teman-teman itu sebagai PNS, maka yang hanya perlu di-scan dari poin C adalah SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Boleh asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD. Kak, aku belum pernah naik pangkat nih, tapi aku PNS. Ya udah, kalau belum pernah naik pangkat berarti pakai SK PNS. Ya. Oke, jelas ya. Nah, kalau teman-teman itu merupakan P3K nih, silakan menggunakan SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 bagi guru P3K. Sama ya, boleh asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD. Nah, ini jelas sih kalau buat teman-teman yang diangkat P3K itu dari tahun berapa ya? P3K 2020 udah mulai ada ya, atau 19 ya. Nah, itu kan untuk kontraknya sekitar 5 tahun. Jadi pasti 2023 ini masih berlaku. Next, buat teman-teman yang masih WB nih. Nah, silahkan upload SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Jadi tahun 2021, 2022, dan 2022-2023 bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Jadi ini buat guru-guru WB ya, non-ASN yang di sekolah negeri, boleh asli ataupun fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD. Jadi selain dari SK pengangkatan pertama, itu kan per tahun juga ada SK pengangkatannya. Nah, ini yang diminta adalah SK pengangkatan per tahun, tetapi yang 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhirnya kapan? Ada ya di dalam kurung itu, 2122 dan juga 2223. Gitu. Silakan untuk disiapkan. Atau buat teman-teman yang dari dari yayasan ya, atau sekolah swasta begitu. Sama pengangkatan juga 2 tahun terakhir ya bagi guru non-ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Boleh asli kalau misalkan fotokopi legalisirnya oleh ketua yayasan.
Next, poin yang keempat atau yang D itu adalah hasil scan juga SK pembagian tugas mengajar, SKPBM ya. SK pembagian tugas mengajar terakhir di tahun ajaran 2022-2023. Boleh asli ataupun fotokopi legalisir kepala sekolah. Ini pasti punya ya. Kemudian yang E itu adalah hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Formatnya ada di SE ini pada halaman terakhir ya, format fakta integritas. Dan ini untuk syarat guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih saja teman-teman itu masuk kemana. Kalau misalkan tadi yang pertama ya. Nah yang ini verbal sasaran 2 dan 3 ini teman-teman cukup nanti untuk yang poin A, B, lalu C ini masuk ke yang mana? 1 kah, 2 kah, 3 kah, atau 4 kah? Kemudian D dan juga E. Untuk yang teman-teman yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, nanti bisa dibaca dari poin A sampai poin D ya. Dan ini untuk jadwal pelaksanaan untuk sasaran 2 dan juga 3, nanti pendaftaran dimulai dari tanggal 22 sampai dengan 27 Februari 2023. Kemudian sama ya, ada perbaikan berkas dan juga ada verbal oleh petugas. Bisa disimak timelinenya ada di tabel tersebut. Oke, ini untuk linearitas. Nah, untuk linearitas teman-teman bisa cek sendiri. Nanti ijazahnya itu sudah linear atau belum gitu. Karena kalau belum linear juga tidak bisa ya nanti untuk mengikuti PPG Daljab itu sendiri. Oke, bisa disimak di sini sampai dengan nanti di halaman terakhir itu ada format fakta integritas yang nanti dibubuhi materai 10.000 dan bisa teman-teman unggah untuk salah satu syarat dalam verbal ini, verbal mengikuti PPG Daljab 2023. Nah, ini yang udah teman-teman tunggu-tunggu ya, karena memang dari pemerintah sendiri kan menargetkan untuk mungkin ya semua guru itu sudah menjadi guru profesional ya. Guru profesional itu ya sudah bersertifikat pendidik. Makanya dari kemarin 2023 itu sudah berapa banyak ya yang sudah mengikuti PPG Daljab. Ada dari K1 G1, ada K2, ada juga K1 G2, belum lagi yang prajab. Wah, yang prajab juga banyak sekali gitu. Dan di tahun ini juga termasuk ini awal-awal ya, karena biasanya kalau Daljab itu di pertengahan, lalu nanti kuliahnya itu hampir ke akhir-akhir begitu, pertengahan ke akhir. Nah, ini termasuk yang awal sekali nih teman-teman nih, Februari sudah mulai verbal untuk syarat-syaratnya. Nah, mulai sekarang dipersiapkan dulu syarat-syaratnya apa saja, kemudian jangan sampai ketinggalan info ya, dan dicek bener-bener. Oke, ini untuk fakta integritas nanti bisa di-download saja, disesuaikan, kemudian jangan lupa materai 10.000 diikuti dengan NIP dan juga NIK, disesuaikan saja ya. Kalau misalkan teman-teman itu non ASN ya sesuaikan saja di situ. Begitu. Oke, tadi menjawab pertanyaan, lalu gimana nih buat teman-teman yang belum lulus seleksi akademik begitu ya, yang belum lulus pretest. Oke, karena kita lihat di SE ini di awal adalah khusus bagi rekan guru yang sudah lolos seleksi akademik PPG Daljab ya. Jadi ya untuk SE ini khusus buat teman-teman yang sudah lolos pretest begitu. Bahkan di tahun sebelumnya yang sudah lolos pretest ada juga yang tapi belum lulus seleksi administrasinya begitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum lulus seleksi akademik, belum lulus pretest, kita tunggu saja info terbaru selanjutnya. Semoga nih teman-teman di tahun ini, di tahun 2023 ada lagi ya nanti pertengahan tahun atau akhir tahun susulan untuk seleksi akademik. Jadi makin banyak lagi buat teman-teman yang belum
ikutan PPG bisa menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan, atau teman-teman yang memenuhi syarat juga bisa ikutan di PPG Prajab gitu. Oke, sekian saja informasi yang dapat saya sampaikan buat teman-teman K1 G2 yang akan UP nantinya ya, buat persiapan, karena walaupun masih lama nih, tidak ada salahnya kalau teman-teman persiapan. Boleh ya ikutan bimbelnya, bisa DM aku di IG @cispi_47. Buat teman-teman juga yang tahun ini akan mengikuti PPG Daljab 2023, nanti bisa ikut pendampingan PPG Daljab, baik itu tugasnya, lalu pendampingan ya apapun yang nanti dilakukan ketika perkuliahan itu seperti apa, nanti akan kita dampingi sampai dengan selesai UKIN begitu ya. Dan juga akan ada bimbel UP untuk teman-teman PPG Daljab 2023 ini. Oke, see you on my next video. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.